Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadetta. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Atap 4 Betangkawa, Kecamatan Betangkawa, Kabupaten Lamandau. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Mari kita saksikan penyampaian materi pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat rahmat dan pertolongan Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam kami mengikuti proses belajar mengajar pada saat ini. Kami arahkan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan, supaya melalui proses belajar mengajar ini, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan proses belajar mengajar pada saat pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, puji Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada saat pagi hari yang indah ini, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar kita. Pada saat ini kita memasuki di dalam materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran bab yang ketiga dengan judul Baptisan sebagai tanda milik Kristus, dengan subtema arti baptisan. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan dapat menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Kedua,
bersedia mengampuni orang lain. Ketiga, memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Keempat, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menghayati berkat Allah melalui nyanyian. 2. Peserta didik dapat memahami arti baptisan menurut Alkitab. 3. Peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes, baptisan anak-anak, dan baptisan merupakan perintah Yesus. 4. Peserta didik dapat mengetahui unsur penting yang tidak boleh dilupakan dalam baptisan, yaitu mengenai percaya. Baik anak-anakku, marilah kita membaca Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baiklah anak-anak, untuk memahami arti baptisan, simaklah video berikut ini. Tentang baptisan akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Namun, saya akan berusaha untuk membahasnya sesingkat mungkin dan mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih di mana dasar Alkitab yang mengatakan bahwa baptisan itu sangat penting bagi orang yang percaya. Coba kita buka dan kita baca di Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini merupakan ayat amanat agung dari Tuhan Yesus, yang sepertinya kita semua sudah tahu. Perintah Tuhan Yesus adalah untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi, apa sih baptisan itu? Menurut Kamus Oxford, baptisan adalah the Christian religious rite of sprinkling water onto a person's forehead or of immersing them in water, symbolizing purification or regeneration and admission to the Christian church. In many denominations, baptism is performed on young children and is accompanied by name giving. Nah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, baptisan adalah upacara keagamaan Kristen dengan memercikan air ke atas kepala seseorang atau dengan merendamkan mereka ke dalam air, menyimbolkan penyucian atau pembaharuan jiwa, serta penyerahan diri kepada gereja Kristen. Dalam banyak denominasi, baptisan juga dilakukan pada anak kecil dan disertai dengan pemberian nama baptis. Oke, sepertinya dari pengertian kamus ini saja pasti ada beberapa orang yang mulai panas untuk komentar. Untuk cara baptisan, yaitu dipercik atau diselamkan, akan dibahas belakangan. Baptisan anak juga akan kita bahas, namun belakangan. Kita bahas dahulu makna baptisan. Setidaknya ada 3 aspek utama dalam baptisan. Pertama, baptisan menandakan pembersihan dari dosa dan penolakan masa lampau seseorang yang penuh dosa. Secara singkat, baptisan menandakan kelahiran baru seseorang di dalam Kristus. Kita yang lama sudah mati, dan kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat dasar ayatnya di Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Arti baptisan. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus
7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuh atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma 6 ayat 1-6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelamkan ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus pasal 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan, penerusan dari adat penebusan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekadar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Untuk menerima pengampunan dosa, Lukas pasal 3 ayat 3, Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuatan mengenai dirinya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaiknya kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus, dibebaskan dari hamba dosa. Artinya, manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Karenanya, semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu.
Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan atau ajaran Yesus. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini tentang baptisan adalah sebagai berikut. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, berarti menyelamatkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 4, Lukas pasal 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 1-6 mengatakan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Injil Markus pasal 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerusan dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Kisah para Rasul pasal 19 ayat 4, untuk menerima pengampunan dosa. Lukas pasal 3 ayat 3. Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian pembahasan tentang arti baptisan. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan pemaparan materi, tiba saatnya pada saat ini kita masuk di dalam kegiatan tanya jawab. Tuliskan jawaban kalian di dalam buku tulis, setelah itu saling tukarkan buku yang berisi jawaban teman kalian. Serta jawablah pertanyaan guru berdasarkan jawaban yang ada di buku teman kalian. Kemudian, beri tanda V apabila jawaban teman kalian benar dan tanda X apabila jawaban teman kalian salah. Pertanyaan pertama. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang artinya apa? 2. Di dalam adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol apa? 3. Injil Markus pasal 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan penebusan dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai apa? Yang keempat, baptisan Yohanes menurut Lukas pasal 3 ayat 3 sebagai apa? Anak-anak, sebelum masuk dalam pendalaman materi melalui LKPD, silahkan kumpulkan buku tulis yang berisi jawaban teman kalian agar dinilai oleh guru.
Selanjutnya, anak-anak silahkan perhatikan LKPD yang sudah dibagikan dan kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Untuk mengakhiri proses belajar mengajar kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan proses belajar mengajar dari awal sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah belajar tentang arti baptisan, dan biarlah melalui pelajaran pada saat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami, terlebih lagi dapat memperdalam iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami pada waktu-waktu yang akan datang di dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silahkan dipelajari tentang dosa dan pertobatan dari Alkitab Mazmur pasal 51, Lukas pasal 15 ayat 7, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 untuk pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.